salam sejahtera. Terima kasih teman-teman media yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya banggakan, sudah hadir di persidangan perdana dari gugatan atau laporan saudara Hotman Paris Huta PH terhadap saya selaku pengacara dan juga kepada saudari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Hakim. Nah, nanti seperti apa proses kedepannya akan disampaikan oleh tim hukum. Sekarang saya perkenalkan tim hukumnya, ketuanya saudara Lecumanan SHMH, kandidat doktor. Beliau adalah Wakil Ketua Umum BPN Pradi Bersatu yang menaungi saya, dan ini ditunjuk langsung oleh organisasi. Kemudian sekretaris timnya saudara Rahmat Triadi SHMH, dan wakil ketua timnya oleh saudara Dr. Elvis Yombe ini. Kemudian wakil ketua saudara Rihat Huta Barat SHMH, kandidat dokter juga, dan beliau ini adalah pengatur lalu lintas komunikasi di persidangan. Kemudian Ibu Haja Elida Neti SHMH yang sudah tidak asing lagi, beliau ini juga adalah menjadi wakil ketua tim. Dan ada saudara Agus Sujeni juga menjadi wakil sekretaris tim. Ada Ibu Foni, ya, Ibu Foni, kandidat doktor SHMH, ini juga orang yang cerdas sekali. Ada Ibu Yeni, doktor, dan beberapa tim yang lain. Siapa namanya? Dan ada pun Pak Rusdi dengan saudara Banua Sanjaya dan Pak Riki Sitohang, saudara Firdaus. Itu ada acara yang memang tidak bisa ditinggalkan, dan saya setelah ini akan bergabung ke Kementerian Perhubungan karena di sana ada demo yang katanya seseorang yang menginjak Al-Quran, dan saya diminta oleh saudara rekan Sunan Kalijaga untuk bergabung. Beliau mulai tadi malam WA saya, minta tolong, saya akan datang. Jadi untuk bagaimana teknis ke depan, saya persilakan ketua tim menyampaikannya. Silakan. Langsung aja ke depan. Oke, ke depan gitu. Oke, baik. Susah bang, langsung dengan kameranya. Nanti kayak wayang bang. Wayang bang, wayang. Sini, agak sini. Belakang. Oke, baik. Saya selaku tim ya, salah satu tim dari Bang Rasman ya, kita sudah mengajukan permohonan eksepsi. Oke, dan permohonan kita sebenarnya untuk menyusun eksepsi adalah 2 minggu. Tetapi majelis hakim kalau waktu 2 minggu itu yang jatuh nanti tanggal 26 Desember itu kan sudah cuti bersama. Jadi diberikanlah 12 hari, yaitu jatuh pada tanggal 24 Desember 2024. Jadi saya rasa cukup ya waktu untuk kita tim seluruhnya untuk menyusun eksepsi. Jadi kita terima kasih kepada ketua majelis yang mungkin agak galak ya, saya perhatikan ya. Tapi bagus ya, karena kenapa? Yang kita bela ini adalah advokat. Ya, yang kita bela ini adalah advokat, yang dimana advokat ini dilindungi oleh putusan konstitusi Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013, di mana advokat ini, saya pertegas ya, di mana advokat nggak bisa dituntut baik di luar maupun di dalam sidang pengadilan. Itu sajalah ya, kita perkuat di situ saja. Jadi kalau saya lihat hakim yang galak ini, dia harusnya mematuhi amanah konstitusi. Jadi saya rasa mudah-mudahan eksepsi kita akan menyentuh di sana ya, terkait dengan putusan MK. Kita akan pertegas itu di dalam eksepsi kita. Ya, saya rasa cukup ya dari saya. Saya ke Bang Rihat. Terima kasih, silakan Bung Rihat. Begini ya, kenapa saya minta mereka berbicara? Karena jujur, ketika kami rutin Zoom, itu pendapat itu benar-benar dinamik, tapi semua pada konteks substansi hukum. Jadi ini yang saya katakan, ini adalah pertaruhan para lawyer, dan karena itu semua saya berterima kasih atas partisipasi yang kuat dan pendapat hukum. Silakan Bung Rihat. Baik, terima kasih. Kenalkan, saya Rihat Huta Barat, SHMH. Sebagaimana tadi yang kita sudah sama-sama saksikan dengan rekan-rekan wartawan, bahwa hari ini adalah telah dilakukan pembacaan dakwaan oleh penuntut umum terhadap klien kita Pak Rosman Arif Nasution, sebagaimana
diancam dengan pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang Elektronik dan Transmisi yang sebagaimana telah dibacakan tadi. Setelah kita dengan cermat dan mendengar semua tadi dakwaan yang dibacakan oleh para majelis oleh penuntut umum, maka juga tadi majelis hakim yang mulia yang ditetapkan dalam menangani perkara ini menanyakan ke kita, apakah dalam dakwaan ini para penasihat hukum maupun terdakwa melakukan eksepsi. Jadi dalam hal waktu yang singkat tadi kita bercoba langsung berdiskusi langsung dengan kami Dr. Ran dan juga dengan semua tim. Akhirnya ketua tim kita Dr. Lecumana memutuskan bahwa kita akan melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut. Yang perlu mungkin kami sampaikan di sini, apa alasan kami melakukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut? Karena tadi sudah jelas bahwa klien kami ini Pak Dr. Rani adalah seorang advokat, yang dimana tadi seperti diterangkan kita bahwa di dalam undang-undang advokat itu jelas, mungkin supaya lebih jelas ya, kita bacakan secara detail supaya semua ini masyarakat Indonesia mengetahui ya. Dalam undang-undang advokat mengatakan bahwa advokat itu punya hak imunitas, di mana terdapat dalam pasal 16 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, junto putusan Mahkamah Agung, junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26 tahun 2013 yang menyatakan, jelas ini ya, bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya. Jelas itu ya, jelas. Dengan etikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Inilah yang kita akan uji di dalam proses persidangan ini. Bahwa klien kami inilah selaku melakukan komprehensi pers terhadap waktu itu yang ditangani adalah kliennya adalah Ilkin Makin, adalah seorang advokat yang jelas ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dan juga sesuai dengan informasi dan keterangan yang kami terima secara utuh, kami terima dari klien kami, apapun semua yang dikatakan, yang disampaikan di media, di konferensi itu adalah hasil keterangan dan informasi yang jelas dari Ilkin Makin pada saat itu adalah klien-klien kami ini. Itu. Adapun hal tersebut dilakukan adalah atas keinginan seutuhnya oleh pada Ilkin Makin, bukan keinginan daripada klien kami Dr. Ran. Itu yang dasarnya kami kenapa ini yang harus kita uji, karena advokat di Indonesia cukup banyak. Jangan sampai nanti banyak korban-korban advokat dalam melakukan suatu profesinya bisa begini. Ini yang saya sendiri sebagai pribadi, di samping bahwa Dr. Ran sudah sangat saudara saya dan rekan saya, tapi saya sebagai profesi pengacara ini harus membela dengan sungguh-sungguh. Saya pikir seorang advokat harus membela ini. Kenapa? Ini adalah diatur undang-undang. Apakah undang-undang ini tidak diakui lagi? Apa gimana? Ini harus jelas ini kan. Apakah putusan MK ini sudah tidak diakui atau harus diabaikan dalam hal ini? Ya, ini yang harus, inilah dasar kami melakukan eksepsi tersebut, dan masih banyak hal-hal yang lain yang nanti yang masih mungkin kita akan uraikan di dalam seksi kita. Mungkin untuk itu mungkin saya akan bisa dilanjutkan oleh kita Dr. Elvis. Nah, ini dosen bidang hukum di Bandung. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Tolong ya, ini sangat penting semua uraiannya. Ya. Jadi di dalam uraian dakwaan tidak-tidaknya ada dua unsur utama dalam satu tindak pidana, yaitu actus reus dan mens rea. Ternyata di dalam konsep ini kita tidak menemukan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Dr. Ran selaku penerima kuasa. Nah, di dalam undang-undang advokat sudah jelas dibatas-batasi apa yang dilakukan oleh advokat itu adalah merupakan satu tindakan hukum yang mana seorang klien memberikan kuasa tidak bisa diidentikan antara klien dengan advokat. Jadi sehingga peristiwa tadi yang kita lihat adalah hanya
dongeng, ya kalau saya lihat hanya dongeng. Kita bandingkan bagaimana orang lain yang menghina seorang presiden tidak pernah ada dituntut di dalam persidangan. Ini antara advokat dengan advokat, ini hanya soal gengsi menurut saya. Ini soal gengsi. Ya, seharusnya ini tidak masuk ke ranah peradilan ya. Kalau kita bukakan, ini akan membuka satu aib yang luar biasa. Ya, seharusnya sidang ini sidang tertutup. Ya kalau menurut saya ya, kita lihat tadi bahasanya ada yang dipotong-potong oleh JPU yang tidak disampaikan. Apabila disampaikan, saya kira ini persidangan suruh semua keluar. Ya. Malu. Dan satu lagi bahwa ini counter daripada alat bukti yang disampaikan oleh JPU. Sebenarnya doktoran ini punya alat bukti yang lebih daripada itu. Tapi nantilah untuk konsep apabila eksepsi kami tadi tidak diterima, tidak dikabulkan, maka ini akan blondir kepada hal-hal yang akan kita buktikan. Tapi semoga eksepsi ini untuk menyangkut pada perlindungan hukum terhadap advokat, mudah-mudahan majelis hakim bisa mengabulkannya supaya jangan terjadi lagi hal-hal begini terhadap advokat. Ya, saya selaku dosen dan selaku pengajar PKPA terhadap organisasi advokat, beberapa organisasi advokat sangat malu, saya kira. Kita lihatlah ya, yang bertengkar ini adalah advokat-advokat yang nasional, bukan ece-ece. Bagaimana kalau kami ini sebagai advokat ece-ece, apa jadinya? Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini didengar pula oleh pelapor ya, atau saksi pelapor supaya menekanlah untuk kondisi-kondisi ini tidak mengungkapkan lagi hal-hal yang lain ya, supaya ini contoh kepada advokat-advokat lain tidak mengumbar hal-hal yang aib atau mengumbar hal yang memberikan suatu tindakan-tindakan terhadap advokat lain. Bagaimanapun seorang advokat dalam undang-undang itu harus dilindungi ya, demikian saya kira. Bang, kalau Bang Rasman punya imunitas. Dokter ada? Ini sebentar. Enggak, ini perlu untuk pendalaman semua. Silakan. Nanti saya Dewan Pengawas Kode Etik ini. Serius, ini Dewan Pengawas Kode Etik Advokat. Terima kasih. Saya Foni, saya ikut berpikir tentang dakwaan yang ada. Sebetulnya dokteran itu adalah seorang advokat yang sudah banyak dijabarkan. Kalau seandainya dalam menjalankan profesinya sebagai advokat itu, bila ada dugaan pelanggaran kode etik, ini masuk ke kode etik karena beliau lagi menjalankan profesi. Nah, itu sebaiknya memang dilaporkanlah di mana organisasi dokteran bernaung. Nah, setelah itu nanti ada pengaduan, nanti di situ diproses, diperiksa, dipaparkan, sehingga menjadi suatu alasan bila memang terpenuhi unsur kode itu dilanggar, itu ada putusannya. Tapi kalau tidak, dihentikan. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, advokat itu adalah pejuang keadilan. Advokat itu luar biasa. Dia melakukan semua kesempatan, dia melakukan hak dan kewajiban sebagai perwakilan penegak hukum, tidak pandang bulu, dia tidak bedakan siapapun. Yang dia hargai pada saat pencari keadilan datang terhadap advokat, kami terima dengan hati terbuka, kami terima dengan kesungguhan, karena sumpah advokat tidak membedakan siapapun. Tetapi dalam kenyataan ternyata alur cerita seperti ini. Ya sudahlah, ini suatu dinamika. Tapi bagaimanapun advokat itu adalah officium nobile. Advokat itu pejuang keadilan. Jadi kami berharap dengan dakwaan yang tadi sudah kami dengar dari kejaksaan, kami sepakat untuk eksepsi itu dari kami. Karena bagaimanapun suatu proses pidana, mata rantai penanganan suatu perkara pidana, muaranya pasti ke pengadilan. Di pengadilan tentu hakim akan memutus, dan hakim melihat dengan dakwaan yang ada. Itu satu, tadi sudah disampaikan oleh JPU. Dan kedua, fakta persidangan dan alat bukti. Nah, tugas kamilah nanti kalau seandainya eksepsi itu tidak dikabulkan. Semoga hakim ini terpikir memberikan suatu keadilan, memberikan sesuatu yang berbeda, bahwa advokat itu adalah bagian dari penegak hukum. Itu saja. Terima kasih. Pertanyaan. Terima kasih Pak. Apa yang mau ditanya? Bang, abang kan katanya punya imunitas, tapi kenapa kemudian pada akhirnya abang tuh kecewa dengan sistem
hukum di negeri ini, karena ternyata kasus abang itu diterima dan Ya, sampai PDSP silakan, dan sampai Bu ke Ida. pengadilan. Ini tim utama saya. Oke. Assalamualaikum, selamat siang. Di sini kita sudah melihat dan mendengar dakwaan itu. Menurut kita, dalam pendapat hukum saya, ini adalah kabur, tidak jelas, dan kita sangat kecewa dengan penyelidikan bagaimana dia membangun konstruksi hukum sementara bisa advokat didakwa. Nah, karena kemarin Bang Rasman tersangkanya cukup lama, makanya kita harus melanjutkan dengan menyelesaikan di pengadilan agar jelas keputusannya. Nah, di eksepsi nanti kita akan urai semua peristiwa. Kita mendengar tadi bahwa Iklim Hakim mengakui bahwa dia adalah memberikan surat kuasa kepada Bang Rasman dan mencabut surat kuasa itu. Kenapa tidak diakuinya lagi bahwa dia pernah memberikan kuasa? Ini juga menjadi persoalan. Nah, di dalam pembacaan dakwaan kita tahu bahwa ini sangat kabur, dan ini juga kita ingin menguji di pengadilan ini seperti apa sebenarnya konstruksi hukum yang sebenarnya sesuai dengan aturan undang-undang yang ada tertuang di MK. Kalau begini kita menegak keadilan, memberikan bantuan hukum sesuai yang diinginkan oleh klien. Dalam statement Bang Rasman selalu Bismillah, moga-moga keadilan ditegakkan. Tidak ada menuding, tidak ada kata-kata yang menjas. Nah, mungkin hal ini kita sayangkan terjadinya peristiwa seperti ini. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir untuk seorang advokat yang diadili, didakwa dengan hal yang tidak jelas, hal yang kabur, dugaannya, dakwaannya itu kabur kabur sekali gitu. Dan mudah-mudahan eksepsi ini peristiwa hukum ini dibatalkan demi hukum dengan melalui eksepsi. Mungkin itu yang bisa kami tuangkan. Ini sudah jelas bahwa kapasitas Bang Rasman adalah sebagai seorang advokat. Terima kasih. Mudah-mudahan ketegasan dan keinian dari hakim membuat peristiwa ini menjadi terang benderang. Baik, ada pertanyaan? Udah bang. Ya, silakan. Apa yang mau ditanya? Udah bang. Begini, jadi penjelasan hukum saya adalah sebentar. Saya gini ya. Lawyer ada imunitas, ada kode etik. Sepanjang dia tidak melanggar kode etik, maka dia tidak bisa diproses oleh hukum di atasnya. Begitu juga dengan wartawan, punya kode etik jurnalistik. Ada imunitasnya. Kalau dia produk jurnalistik, tidak bisa. Nah, ini demi kita semua loh, teman-teman. Jadi kami, para tim hukum ini, ingin menyampaikan bahwa dari dakwaan yang dibacakan tadi, teman-teman, kalian dengar semua. Pertama, sidang ini harus terbuka. Tidak apa-apa, bro, ya kan dokter. Dan memang harus terbuka. Kenapa? Karena selama ini yang dibangun image oleh si pengacara itu, seolah-olah dia orang paling bermoral, paling baik, paling kaya. Nah, nanti di sini akan kita buka apa yang sebenarnya terjadi antara percakapan saya dengan Iklim Hakim dan dia dengan Iklim Hakim. Ini poin penting. Poin penting yang kedua, dari 36 halaman, lebih dari setengah itu adalah percakapan wawancara antara saya dengan media. Dan di situ kalian dengar dengan terang benderang bahwa Iklim Hakim mengaku saya adalah pengacaranya. Tapi bisa-bisanya di BAP dan konfrontir, dia mengatakan saya tidak pernah memberikan kuasa dan saya tidak tahu apa yang saya tanda tangani. Emang dia bodoh apa? Jadi setelah selesai urusan ini, penyidik itu pasti akan kita ambil sikap hukum. Kalian bisa dengar sendiri kan dibacakan. Jadi saya bingung, anak saya aja yang bukan fakultas hukum dia bingung. Di dalam dakwaan, Iklima mengatakan saya telah menunjuk Bang Rasman pengacara saya.
Itu poin 2-nya. Poin 3-nya, dia mengatakan Iklim Hakim, kalau tidak cukup bukti, saya tidak ada di titik ini. Artinya kalau dia tidak punya bukti, dia tidak akan preskon bersama saya.